Halo dulur, apa kabar semuanya? Masih bersama saya Mas Ji di channel Rawit Ruang Wong Alit. Saya berada di daerah Kayun, tepatnya di Paper Cafe Kayun, Surabaya. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan teman lama saya, sahabat saya yang sudah lama sekali kenal dan lama nggak ketemu. Dan yang paling penting, beliau sama saya masih satu daerah, yaitu putra asli Ponorogo. Ponorogo guys. Nah, saya akan ngobrol santai dengan Mas Teddy Ferian tentang aktivitas dan keseharian beliau. Karena setahu saya beliau sekarang menekuni dunia perfilman. Seperti apa kisahnya, suka dukanya, langsung kita gabung ke Mas Teddy Ferian. Yuk, ayo merapat naik. Oke, saya sudah bergabung dengan Mas Teddy Ferian. Langsung yuk. Halo Ted, apa kabar? Halo, kabar baik. Mantap. Aku di sini, Rek. Beliau ini sahabat lama, kawan saya lama. Iya. Bahkan yang paling penting satu daerah. Iya, kita dari Ponorogo. Ponorogo tercinta. Ponorogo tercinta. Mantap. Beliau orang sukses, orang sangat gigih berjuang di di jalan kehidupannya dan sekarang sukses. Mantap, Teddy. Oke, sekarang apa nih? Apa aktivitasnya sehari-hari sekarang? Aktivitasnya saya sekarang lagi ada syuting iklan. Oh, syuting? Iya. Iklan, web series. Oh, iklan juga ya? Iklan juga. Setahu saya kan film ya? Film juga, nanti layar lebar ada satu atau dua gitu, terus film pendek juga ada. Film pendek. Ya. Sampai sekarang makin lancar ya? Alhamdulillah berkat doa. Memang kita satu daerah harus saling dukung kita. Saling dukung, Ya, mantap. saling dukung. Oke, nanti itu akan kita kupas lebih jauh tentang Boleh. dunia Teddy yang sekarang. Siap. Saya akan flashback ke belakang. Dulu Teddy itu saya kenal sebagai seorang musisi juga, kalau nggak salah. Iya, betul. Sebelum di dunia perfilman. Betul. Betul. Coba kita kembali dulu flashback dulu ya. Iya. Seperti Jadi gini, teman-teman ya. Dulu saya sama Aji ini juga sering ketemu juga, kita di studio, kadang juga kita di ya di maksudnya kayak di pub ya, kafe-kafe musik gitu ya. Kita sama-sama main band. Terus ya dari situ kan terkadang manusia tuh punya tingkat kejenuhan. Betul ya. Karena Ya, sudah rutin, kemudian jangka waktunya panjang. Iya, ada tingkat kejenuhan. Timbul kejenuhan. Betul. Akhirnya aku bikin nulis lagu. Oh ya. Nulis lagu, udah dijual sana sini, terus sekarang bikin indie, bikin apa. Setelah itu terus kok suka ketemu dengan anak-anak muda, memberi motivasi. Oh, sebentar, mereka. Main musik berapa lama tadi? Aku kalau main musik Kira-kira ya? Kira-kira 10 tahun. Dari jangka waktu tahun berapa ke tahun berapa? Dari tahun 2000, kalau nggak salah 2002-an lah. Sampai 2010, 2011. 8 tahun, 9 tahunan. Iya. Sebelum beralih ke dunia perfilman. Nah, kayak dunia acting. Nah, dunia acting itu awalnya. Nah, sebentar. Iya. Saya ingin tahu dulu, motivasinya apa? Kemudian seorang Teddy dari seorang musisi beralih ke dunia perfilman. Kenapa? Apa menemukan titik stuck atau jenuh tadi itu, atau ada hal lain? Iya. Selain ada kejenuhan, terus aku kepingin menggali potensi yang ada dalam diri saya ini apa aja sih, gitu loh. Oh, betul. Jadi aku tuh suka menjadi orang yang suka bereksperimen terhadap diri sendiri. Tidak puas dengan satu hal atau dua hal. Iya. Sebelum saya saya berikan ke orang lain. Iya. Saya praktekkan dulu ke diri saya sendiri. Dicoba dulu. Nyaman atau enggak? Baru bagus apa enggak? Baru nanti diaplikasikan ke orang lain. Ke orang lain positifnya. Jadi nggak ngawur ya? Nggak ngawur. Mantap. Ya. Mantap Teddy. Kemudian awalnya ketika masuk ke dunia film itu ada seseorang yang mengajak atau Betul, ada. Tiba-tiba pribadi bikin casting atau apa? Ada, ceritanya gini, saya di Surabaya itu kan ada kos ya. Ada Kos-kosan? Kos-kosan. Oh, sebentar. Selain sebagai pelaku musik, juga punya bisnis? Kos. Kos-kosan. Cewek atau cowok?
Cewek cowok. Oh, bukan cewek toh ya? Cewek cowok. Kalau cewek seneng ya? Seneng lihatnya. Seneng lihatnya ya? Seneng lihatnya, cuman ngawasinya itu yang agak repot. Ya? Repot, karena kita dititipin anaknya orang. Oh betul. Gitu. Oke. Nah, pada waktu itu anak kos saya itu pindah, dia kuliah di Malang. Mungkin kalau mau nonton Dira namanya. Iya. Ya Dira, makasih Dira. Nah dari Dira itu Dira ngubungi aku, bilang, Mas, ada casting di Surabaya. Ada peluang casting? Oh di Surabaya ya? Bukan Surabaya, Jakarta ya? bukan. Di Surabaya ada casting, mau ikut nggak? Aku nggak punya basic apa-apa. Iya. Dan itu aku dibilangin sama dia 5 hari, castingnya udah 3 hari, 4 hari gitu. Lah kok yang tadinya aku nggak suka, nggak pengen berangkat ke tempat casting, hari terakhir, last minute, langsung aku tiba-tiba keinginan itu muncul. Casting ditutup setengah jam, aku datang. Dan itu aku paling terakhir. Ya nggak lolos. Itu sudah ngapain, Ted? Sudah ngapain casting? Ya kita casting itu kita dikasih skrip toh. Kita dikasih skrip, kita baca, kita pahami skrip itu, nanti dipresentasikan dengan acting kita melalui apa namanya kamera itu. Dan hasilnya itu nanti yang bisa menyatakan kita lolos apa tidaknya. Waktu itu memerankan apa? Tokoh atau figur apa? Waktu itu? Waktu casting? Waktu itu nggak dikasih peran apa sih? Oh, belum dikasih peran ya? Belum. Baru sebatas ya main deh gitu. Oh, mantap. Aku nggak lolos. Nah, habis itu aku pulang. Iya. Aku pulang, aku di parkiran ada orang yang ngejar aku, dia minta nomor kontak. Jadi pas casting itu hasilnya tidak lolos? Tidak lolos. Tapi nggak tahu juga kenapa? Apa kurangnya nggak tahu juga? Banyak sekali kurang saya, karena kan antara lain apa itu? Aku nggak punya basic acting sama sekali. Nggak ada persiapan? Nggak ada persiapan, dan itu pun juga tadinya nggak kepingin ikut, karena nggak bukan passion pada waktu itu. Nah, terus akhirnya aku diminta, orang itu ngejar saya, dia minta nomor HP. Yang di parkiran tadi? Parkiran itu. Itu siapa? Nah, tadinya saya nggak tahu, ya saya kasih. Dikasih aja ya? Kasih aja. Nating tulus lah ya? Iya, nating tulus saya kasih. Terus 3 bulan kemudian, seseorang tersebut telepon. Ya. Nah, telepon ke saya, minta ketemu hari itu juga di salah satu hotel di Surabaya. Jam berapa? Jam 9 malam. Aku ketemu sama dia, terus dia butuh peran dokter untuk salah satu film layar lebar. Jakarta. Tapi syutingnya di Surabaya. Iya. Dan begitu dia udah, ternyata dia tuh Astrada. Asisten sutradara. Oh betul, Astrada ya? Iya, terus abis itu aku diajak main film, kalau nggak salah waktu itu 3 hari kita syuting di salah satu rumah sakit di Surabaya. Beneran syuting akhirnya ya? Syuting. Jadi peran dokter, tapi filmnya genre horor. Setelah itu, setelah lihat filmnya, kita di bioskop, kok kepingin ya jadi seperti tayang. Kayak gini. Sampai tayang ya filmnya ya? Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2012 akhir. Dari situlah kemudian timbul rasa kepingin mendalami acting. Mendalami dunia acting. Ya, dunia acting. Terus aku buka progres mana sih tempat acting yang kira-kira aku bisa masuk gitu. Jadi ternyata di balik sebuah kegagalan itu ada sesuatu yang mungkin yang ditunda ya. Betul. Mungkin kalau orang lain kebanyakan kalau gagal satu hal itu sudah down. Mutung ya, Surabaya ya. Mutung asli. Drop. Tapi seorang Teddy ini enggak. Ketika gagal dia bangkit. Mantap Teddy. Pelajaran awal yang saya tangkap. Jadi ketika seseorang itu mengalami sebuah kegagalan itu harus tetap fight. Pasti ada cara lain, ada jalan lain yang akan diberikan oleh Tuhan. Betul. Kebanyakan orang gagal, ada yang dia langsung down. Tapi seorang Teddy tetap bisa bangkit dan akhirnya itu jadi awal di dunia perfilman. Iya. Apa tadi yang membuat motivasi Anda tumbuh sehingga setelah gagal ternyata seorang Teddy nggak down? Ya karena gagal tadi. Kenapa aku nggak bisa gitu loh? Aku kepingin bisa. Bagaimana caranya?
Kebetulan ada jalan lewat orang tadi itu ya? Lewat orang tadi ya, semuanya ya nggak terlepas ya, semuanya dari yang di atas. Tetap. Memilihkan kita jalan, ya udah. Kalau kita sudah dipilihkan jalan itu, gimana caranya kita menekuni? Menseriusi ya? Menseriusi. Jadi menjawab apa ya, tantangan tadi. Itu. Dan akhirnya syutinglah film itu ya? Syuting film itu. Yang bergenre horor tadi? Iya. Nah setelah syuting film itu, ditayangkan di bioskop, aku nonton loh. Terus timbul rasa nih, kepingin deh kayak gitu. Bisa acting, bisa kayak gini. Sedangkan kita berangkatnya nol botol. Akhirnya menemukan apa ya, kenyamanan tersendiri. Akhirnya aku lari ke Jakarta untuk menimba salah satu di tempat acting di Jakarta, di salah satu ada sutradara. Aku menimba ilmu di sana. Terus dan waktu itu harus bolak-balik Jakarta Surabaya. Mantap. Jakarta Surabaya, kita berjuang dari Jakarta Surabaya sampai aku akhirnya selesai dari sana. Aku masih merasa kurang. Ada yang kurang untuk basic acting ini. Akhirnya walaupun sudah sudah belajar banyak di Jakarta tadi ya. Iya. Terus akhirnya aku lari ke Jogja. Ya sempat ikut teater, ngambil basic-basicnya aja. Karena kan basicnya acting itu semuanya dari teater. Nah dari situ nggak lama, terus udah akhirnya banyak komunitas, banyak kenal dengan beberapa orang. Nah akhirnya dihubungin deh kalau ada casting. Mulailah berdatangan. Terus akhirnya ya ke Jakarta. Tetap casting ya? Iya tetap casting. Ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja dan cuma lebih siap. Iya. Lebih siap ya? Lebih siap. Dan pada waktu itu film-film layar lebar. Gitu. Terus ya sebagian juga ada film-film pendek sih. Selain film tadi ada iklan juga ya tadi? Oh ya di Surabaya. Surabaya ada iklan. Sebentar, sebelum saya beranjak ke iklan, film apa yang menurut seorang Teddy ini paling berkesan ketika berprofesi sebagai artis film? Film apa yang paling berkesan? Yang paling teringat terus? Paling berkesan menurutku adalah film Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Oh betul, saya pernah lihat itu. Ya. Di situ saya ketemu dengan idola saya, Reza Rahardian, baik sekali dan dia mengajarin saya ilmunya. Reza Rahardian. Yang sebagai Pak Habibie itu ya? Iya, sebagai Pak Habibie. Terus di situ aku juga ketemu dengan coach acting namanya Pak Susilo Badar, kebetulan orang Surabaya. Kita kenal deket, aku banyak dilatih sama dia di lokasi itu. Sehingga pada waktu itu Pak Susilo Badar sempat dia mau bikin film, aku di calling, aku harus ke Jakarta. Di situ sebagai apa tadi perannya? Aku perannya kecil sih di Tenggelamnya Kapal Van der Witch, dan pada waktu itu pun juga satu-satunya yang diambil. Nggak apa-apa lah, walaupun kan itu kan sebuah langkah besar ya. Iya, aku jadi yang nawarin rumah ke Junot itu perannya apa sih? Ya Junot itu. Junot. Ya itu yang paling berkesan. Pertama kali ketika tahu mau syuting dengan seorang Reza Rahardian, rasa seperti apa yang dirasakan? Aku nggak tahu. Waktu awal nggak tahu. Tahunya di mana? Aku lolos casting, terus di calling. Aku harus berangkat subuh dari Surabaya, dan syutingnya kita di Kaliandra, di atas gunung Penanggungan itu loh. Iya. Syutingnya di situ. Aku datang pagi, aku nggak tahu bahwa nanti itu bintangnya ada Reza, ada Pevita, ada Junot Ali, ada sampai lokasi baru tahu ya? Iya, begitu lokasi, begitu di briefing chat mereka datang loh, aku kaget, deg-degan pasti, ya deg-degan, nervous, kaget, tapi Reza baik sekali. Untungnya baik sekali ya, baik sekali. Mau ajari. Bahkan pada waktu syuting pun juga di sana, aku sehari-hari, aku sama Reza sama Pak Susilo itu, kita sering nyangkul bertiga, ngerokok, ngopi gitu. Itu paling berkesan. Ketika awal pernah ke casting dan gagal, ternyata ada sesuatu yang mau dipersiapkan. Betul. Secara tadi ketemu dengan seorang Reza Rahardian, itu luar biasa. Banyak orang yang mungkin ingin bermimpi ya bisa bermain dengan artis-artis yang top. Iya. Seorang tadi mendapat kesempatan. Cah Ponorogo
Cah Ponorogo. Kesempatan jadi pelaku perfilman dan syuting dengan artis ternama, itu luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Iya. Menarik sekali ya kisah seorang Teddy Ferian. Tapi di balik apa ya kisah sukses itu pasti ada sisi lika-liku yang berdarah-darahnya itu di mana, di fase mana, Ted? Di fase pada saat awal. Awal ya. Pada saat awal saya ke Jakarta, saya harus keluar luar kota itu menimba ilmu dan saya harus syuting-syuting seorang yang dari daerah bertemu dengan orang-orang yang seperti kayak itu. Kadang-kadang sering dianggap kadang-kadang dianggap remeh, terus apa namanya? Ya kayaknya kita bukan siapa-siapa gitu loh. Sendiri lagi. Tidak ada teman satu daerah yang berangkat. Saya berangkat sendiri, terus lolos itu. Nah itu saya rasa yang berdarah-darah itu. Terus belum nanti kalau kita ketemu sutradara yang galak, kayak gitu kan, harus dimarahin, nanti ada tit kata-kata yang, tapi itu bagi saya untuk motivasi. Itu motivasi ya, cambuk ya. Iya, cambuk. Lebih hasil ke depannya. Betul. Jadi nggak nyerah gitu aja. Mantap. Memang poinnya adalah kalau kita ingin sukses kita harus fight, jangan menyerah. Siap. Hadapi dan hancurkan. Betul. Selesaikan dengan baik. Itu poin untuk sukses. Kemudian saat ini sedang apa? Sedang masih syuting film apa atau plana nanti mau ada film apa? Justru sekarang ini aku lagi banyak berkiprah di Surabaya. Oh, akhirnya kembali ke Surabaya? Iya. Setelah melalang buana ke berbagai kota? Iya, ke Surabaya. Ini karena kan waktu itu masih aku masuk Surabaya tahun 2019. Baru kembali lagi ke Surabaya? Iya. Itu mulai berkarya di Surabaya tahun 2019. Itu main di salah satu film pendek. Dan film itu akhirnya diputar di festival film kayak gitu-gitu. Terus kok masuk pandemi deh. Betul ya. Awal 2019 ada pandemi masuk. Pandemi bulan Maret 2020. Aku mulai Mei itu setelah Lebaran lah kok datang banyak job di Surabaya, termasuk iklan, film pendek ini, terus di Jogja juga. Alhamdulillah ya. Harus ya itu. Sampai sekarang akhirnya continue ya? Iya, continue di Surabaya. Ya itu. Tadi itu saya kemarin janji sama Teddy itu harinya nggak mudah dicari. Hari ini itu pas hari ini beliau kosong jadwalnya. Iya. Karena besok sudah ada syuting. Ada syuting. Iklan. Iya. Nanti minggu depan juga padat sekali, luar biasa. Oke dulur, semakin jauh ngobrol dengan seorang Teddy Ferian, semakin nampak beliau ini sibuk luar biasa. Sampai hari ini kita rawit ruang syuting itu janjian sudah seminggu yang lalu ya tadi? Iya, seminggu yang lalu. Luar biasa, bayangkan kesibukan beliau. Besok dia harus syuting iklan. Iya. Hari biasa sibuk. Oke, Ted. Ketika kembali ke Surabaya tahun 2019, apa aktivitas yang dilakukan? Aktivitas mulai di film pendek, terus habis itu break kan, terus masa pandemi. Justru di masa pandemi ini kok ya semuanya rezeki datang dari di atas, dari yang di atas. Ada saja. Tiba-tiba aku dapat iklan, dapat film pendek, dapat GoPro, dapat ini. Akhirnya banyak sekali berdatangan itu sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, gitu, alhamdulillah. Jadi ya itu tadi buah dari semua perjuangan. Ya. Saya pernah lihat seorang Teddy Ferian syuting sebagai seorang penjahit. Itu itu di mana itu? Surabaya? Di Surabaya. Itu film Ruwet. Itu baru berarti, baru ini ya? Film Ruwet itu dibikin film Ruwet? Ruwet, judulnya Ruwet. Ruwet itu apa? Ruwet ya, menceritakan seorang penjahit itu yang ruwet sekali. Nanti sedikit marah, sedikit ini, karena dia diceritakan di situ sebagai tokoh Pak Sugeng, itu lulusan SMP. Nah, jadi di masa pandemi yang seperti kayak begitu, Pak Sugeng itu anaknya harus sekolah daring. Tapi dia nggak punya laptop. Nah itu di situ yang diolah keruwetannya itu di situ, dan alhamdulillah film itu bisa jadi 5 terbaik nasional versi KPK. Karena mungkin temanya banyak orang yang mengalami keruwetan itu ya. Betul, dan itu sangat kena sekali ke masyarakat. Mantap. Temanya bagus. Kemudian film yang lain mungkin punya
Terus kemarin itu habis di Tuban itu kita ada syuting film Pesan Pungkasan. Itu saya keluarnya nggak banyak, cuma sekali keluar, cuma di situ kata-kata yang dialognya saya itu dialog kunci, pembuka film. Dan itu aku ngerasa di situ ada tantangan di film Pesan Pungkasan itu, karena di situ sutradara menuntut saya dia bilang ini kata kunci di film ini mas. Ya apa caranya sampean, jadi mulai dari dialog, vokal atau kayak gimana sampai kita tuh aku hanya satu napas itu dengan dialog yang panjang. Nah, itu sulit tapi ya asik. Tapi ya asik, alhamdulillah. Ya? Susah tapi senang. Dan itu sesuatu yang baru. Oke, kemudian plan ke depan di Surabaya jadi ngapain? Ini masih ada iklan, terus ada film pendek. Terus film layar lebar juga ada nanti insya Allah. Terus ada film pendek lagi. Terus apa ya? Web series itu apa ya? Seriesnya ini Tampan judulnya. Tampan? Ya, Tampan nggak tampan judulnya. Oh, saya pernah lihat di IG. Tampan nggak tampan. Tentang apa itu? Tentang seluk-beluknya saya sebagai manajer terhadap para pegawai kafe itu. Personal karyawan kafe. Jadi diubek-ubek masalah itu. Oh, itu sudah tayang atau belum? Belum. Itu ada 30 episode. Oh, mantap. Ya. Mantap. Itu kebetulan disutradarai oleh, boleh ya disebutkan ya? Boleh. Harus disebut. Ipang PWO. Ya. Terus kalau Pesan Pungkasan itu disutradarai sama Rano Firmansyah. Terus kalau film Ruwet yang tadi penjahit tadi itu disutradarai sama Abra Merdeka. Mantap. Dan itu tiga sutradara yang saya kagum di Surabaya. Mereka gila-gila, mereka muda tapi gendeng. Mantap, luar biasa seorang Teddy Ferian. Pernah ditolak ikut casting, gagal, tapi di luar dugaan masih bisa tembus di dunia perfilman. Dan ya, masih sudah banyak tawaran masuk, luar biasa. Alhamdulillah, semua berkat kerja keras. Dulur, makanya kalau misalkan kalian lagi down, menjalani sesuatu down, itu jangan langsung disesali atau bangkit, kejar mimpi. Ya. Langsung cuci muka, lari ke depan, kejar mimpi itu kemana, gitu. Jangan sampai dapat. Ya. Kalau bangun tidur jangan tidur, jangan tidur lagi. Ke kamar mandi, cuci muka, langsung keluar, cari mimpi itu di mana, gitu. Itu. Kalau zaman kita usia belasan, bangun tidur lagi. Kata siapa? Penyanyi Mbah siapa? Mbah Surip. Oke, tadi menarik, Ted. Tadi sebelum saya akhiri konten Ruang Wong Alit ini, Teddy seorang putra daerah Ponorogo. Bocah Ponorogo asli. Saya belum percaya. Saya percaya, cuman belum pas atau klop kalau saya belum membuktikan. Silsilah ya. Iya. Ted. Iya. Ponorogo. Sebutno ikon masakan Ponorogo sing mantap. Sate Pak Bagong. Sate Pak Bagong di mana? Aduh, jalan apa itu? Yang aku makannya di situ. Sate Pak Bagong ya. Sate ayam. Dan itu besar-besar, enak sekali itu. Kemudian ada sate kambing. Iya, pernah. Yang paling mantap di mana? Lali aku sate kambing itu. Aku paling sering. Oh, enggak suka ya kambing? Enggak suka. Aku paling seneng keluarga itu sate Pak Bagong. Sampai kita beli bumbunya. Terus pecel-pecelnya juga bumbunya itu. Pecel Ponorogo mantap. Ada pedes-pedesnya. Bedanya pecel Ponorogo karo pecel Surabaya apa? Nggak tahu ya, pokoknya mantepan Ponorogo. Bumbunya ya, kalau bumbunya mungkin ada pedas, ada gurih, ada manis, ada jeruknya, ada daun jeruknya itu. Iya. Mantap. Aku biasanya kalau misalkan beli pecel itu kadang waktu itu ya sama orang tua itu diajak, bukan di kota Ponorogonya. Di mana? Di daerah pasar yang mau ke Ponorogo itu loh, apa? Pasar Legi. Oke, berarti memang bocah Ponorogo asli. Ya, Ponorogo asli. Ya. Terus aku kalau misalkan di Ponorogo itu biasanya
cari duriannya di ngebel. 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 Telaga ngebel. Di telaga ngebel. Ada itu suruhan juga kadang ikut. Akan merupakan gerbek suro. Iya. Gerbek suro. Itu pernah sering datang ke sana. Kalau nongkrong di Ponorogo di mana spotnya? Aku ya di dekatnya ini, kalau dulu sekarang jalannya apa ya namanya, jalan Taman Arum itu, di dekatnya itu kan banyak sekali kafe-kafe itu. Sekarang Ponorogo ini jalan Bos Cokroaminoto. Itu disulap seperti Malioboro-nya Jogja. Kemarin saya mudik ke sana. Kapan yuk kita ke sana yuk? Harus ke sana. Yang terakhir sedikit guyon ya. Iya. Saya kenal Teddy itu berapa tahun ya Teddy? Lama ya. Lama, suwe lah. 2017, 2000, iya sekitar segituan. 2011 sampai sekarang 2021. Iya. Tak blodok tak amati sik ngene muka iku. Awet enom, Pak. Aku makan cendil. Usia berapa? Usia Lahir tahun berapa? Saya kelahiran tahun 76. Sekarang berarti 40. Mau ke 45. 45. Tapi mukanya makan cendil. Makan cendil. Mukanya masih kelihatan umur 30. Enggak lah. Iya, saya enom, Pak. 27. Saya enom, Pak. 27 ya. Kurang. Diskonnya kurang. Jadi dulur apa? Kuncinya apa itu? Kuncinya makan cendil. Cendil tikus. Ya pokoknya kuncinya gini aja, bikin hati kita senang. Have fun ya. Have fun setiap hari, terus saya selalu berpikir kalau ada yang mudah kenapa dibikin sulit. Betul. Buat simple aja ya. Dibuat simple aja, dibuat fun aja. Life is simple. Tapi simple, fun, penting bendino itu guyon. Ya apa caranya? Dan jangan lupa ngopi ya. Ngopi nggak sih? Ngopi tiap hari atau kadang-kadang ngopi kadang enggak? Tiap hari aku ngopi. Tiap hari ya? Bangun tidur ngopi, mau tidur ngopi. Tapi kopinya nggak suka kopi hitam, kopi yang instan. Kopi susu ya? Kopi susu, kopi yang pakai creamer. Oh iya. Oke, mantap. Demikian tadi bincang-bincang santai dengan seorang Teddy Ferian. Amin. Cah Ponorogo yang kemudian hijrah ke Surabaya. Ngelakoni dunia seni. Iya. Awalnya di musik, kemudian saya seniman sama kayak ini nih, dulu seniman. Seperjuangan ya? Seperjuangan. Sampai sekarang banting setir ke dunia perfilman dan luar biasa hasilnya, bisa dinikmati seorang Teddy Ferian. Pelajaran yang sangat luar biasa dari seorang Teddy Ferian. Amin. Jadi makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Sukses. Terima kasih dulur. Jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker. Jaga jarak seperti kayak kita ini. Tadi kita sudah antigen, jadi aman ya. Kita antigen dan jaga jarak. Syuting ini kita tadi swab. Aman. Buat dulur-dulur KB, bocah-bocah Ponorogo, ojo lali rek. Kalau kalian punya mimpi, kejarlah mimpi itu. Dan buat bangga kota kita Ponorogo, jangan lupa, meskipun kita berdua bukan yang tinggi, minimal kita bisa memberikan inspirasi buat kamu semuanya anak-anak Ponorogo supaya bisa bangkit dan mengejar sesuatu apapun yang kalian inginkan. Dan gali potensi terus, jangan males. Betul, wujudkan ya. Sampai terakhir. I love you Ponorogo. Saya senang kulinernya. Mantap. Oke dulur, demikian tadi bincang-bincang saya dengan seorang Teddy Ferian yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Dan terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Rawit Ruang Wong Ali.